ya pencegahan penularan COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Cibarusah, termasuk di Puskesmas Cibarusah. Perlu kita ketahui bahwa sejak adanya pandemi COVID yang dimulai pada awal Maret 2020 sampai dengan sekarang pun masih berlangsung, kita telah melalui beberapa fase yang dimana adalah waktu itu PSBB dengan proporsional, kemudian setelah itu adaptasi kebiasaan baru, dan sampai dengan saat ini pun berupaya dengan adanya perubahan definisi seperti suspek, kemudian probable, dan konfirmasi. Nah, sejak awal kami membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat desa, sampai dengan RT dan RW, termasuk di tingkat Puskesmas Cibarusah sendiri untuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Upaya yang kami lakukan adalah kegiatan dalam gedung dan luar gedung. Untuk upaya dalam gedung, tentu saja kami berupaya mencegah resiko penularan kepada karyawan kami, yaitu dengan memakai alat pelindung diri atau APD dengan level 2 atau level 3 tergantung jenis pelayanan. Namun pada prinsipnya kami tidak pernah membatasi untuk kunjungan pasien. Namun bagi pasien-pasien yang mempunyai risiko, misalnya sedang flu, batuk, pilek, demam, dan sulit untuk datang keluar rumah, kami menyediakan layanan telemedicine dengan cara yaitu mengirimkan WhatsApp ke nomor humas kami, dan nanti obatnya akan disediakan untuk diambil oleh anggota keluarga atau orang yang sedang sehat ke puskesmas. Lalu berikutnya lagi adalah upaya perihal adalah pengobatan. Tentu saja kami awal-awal mengadukan kegiatan pemeriksaan rapid untuk pertama adalah tenaga kesehatan dan juga dengan untuk yang suspek. Perlu diketahui sampai dengan saat ini kami selalu rutin melakukan kegiatan keliling untuk rapid test massal maupun swab massal. Dan oleh karena itulah bagaimanapun kami berharap jika pada masyarakat saat ini yang telah masuki PSBB proporsional atau AKB untuk tetap waspada dengan melakukan kegiatan jaga jarak, memakai masker, dan selalu desinfektan, kebersihan tangan, dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan luar gedung tentu saja kami juga mengadakan protokol yang dimana untuk posyandu JMD dan juga untuk penimbangan balita, pemberian vitamin A, serta imunisasi. Harapan kami adalah kami bisa mengejar catch up ketinggalan akibat beberapa bulan sebelumnya yang dimana tidak ada kegiatan posyandu karena era pandeminya masih sangat masif. Nah, harapan kami adalah di bulan Agustus ini dan seterusnya seangsur-angsur upaya pemerintah untuk mencegah penularan dan sebagainya, kami berharap mudah-mudahan masyarakat Cibarusah tetap selalu waspada dan masyarakat Cibarusah tetap harus saling peduli kepada tetangga dan masyarakat yang dimana ketika dicek rapid mereka positif atau dites swab positif, tolong berikan mereka support dan semangat, dan kita berdoa semoga masyarakat Kecamatan Cibarusah bebas COVID-19. Nah, itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh puskesmas kami secara global. Terima kasih, Pak Erli. Ada nggak dok kasus COVID di Kecamatan Cibarusah ini dok? Iya, kalau untuk ditanya kasus COVID tentu saja di awal-awal dengan rapid test positif ini banyak sekali, dan juga saat ini pun masih ada yang swabnya positif. Namun kami tidak menyebutkan jumlah karena bagaimanapun jumlah ini fluktuatif tiap hari dan tiap minggunya. Namun perlu dikatakan tidak perlu khawatir karena swab yang positif kami isolasi di Wisma Bapelkes Lemah Abang atau Wisma PU, dan yang sakit kami rujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Yang di karantina tersebut dok, apakah sembuh atau gimana dok? Ya, sesuai dengan revisi kelima daripada buku panduan COVID-19 tingkat nasional, bahwa saat ini untuk menandakan kesembuhan COVID adalah pemeriksaan rapid test tidak dipakai lagi, tapi adalah swab. Ketika swab dilakukan 2 kali dalam waktu rentang 24 jam, ternyata hasilnya negatif, maka dinyatakan sudah sembuh. Nah, tapi bagaimanapun tetap melihat kondisi daripada orang tersebut. Patokan utamanya adalah swab dilakukan berulang minimal 1 lebih dari 24 jam, dinyatakan negatif, maka tidak berubah. Berarti yang kemarin dikirim ke Bapelkes semuanya sembuh dok ya? Alhamdulillah, berkat upaya yang luar biasa di gugus tugas tingkat kabupaten, ini alhamdulillah
semuanya pulang dengan keadaan selamat dan sehat. Amin. Selain dari swab tes COVID-19, dok, apalagi yang dilakukan untuk pencegahan penyakit ya dok ya, terutama AIDS atau gimana gitu? Ya, jadi sebenarnya kita saat ini tidak hanya terfokus kepada persoalan COVID, kita juga peduli kepada stunting. Perlu diketahui bahwa 8 desa, sebenarnya 7 desa di kita ini semuanya adalah lokus stunting. Artinya apa? Bukan jumlahnya yang dilihat, tapi bagaimana upaya daripada pemerintah daerah dalam hal ini adalah untuk unsur spesifik dan sensitif yang melibatkan unsur desa, unsur kecamatan, unsur puskesmas, dan semua unsur masyarakat dalam pengentasan stunting. Perlu diketahui seperti halnya kondisi kesiapan air bersih, kemudian rumah sehat, kesediaan gizi, dan sebagainya adalah indikator-indikator mutlak dalam pengentasan stunting. Nah, kami mohon doanya mudah-mudahan tahun ini 7 desa ini ada upaya yang dapat terrealisasi dengan baik untuk pengentasan stunting. Lalu berikutnya lagi juga tentang resiko penyakit yang berhubungan dengan namanya HIV AIDS. Di Puskesmas Cibarusah kita punya program HIV AIDS namanya Poli Bersahabat, bersatu hati untuk sahabat. Di mana kegiatan Poli Bersahabat ini tidak hanya melulu untuk orang-orang yang dicurigai, tapi juga melakukan screening atau penapisan. Yang pertama adalah untuk ibu-ibu hamil yang datang kontrol ke Puskesmas Cibarusah, kita periksa HIV-nya, infeksi menular seksualnya, termasuk hepatitisnya. Lalu kemudian orang-orang dengan penyakit TBC, paru, kita cek HIV-nya. Lalu orang-orang dengan gangguan kejiwaan, selain kita cek rapid test di era pandemi ini, kita juga cek tadi untuk HIV-nya. Dan juga untuk orang-orang yang beresiko perilaku seksual tinggi seperti laki suka laki dan sebagainya. Harapan kami ketika tadi kunjungan dari KPAD, harapannya adalah bahwa semua lintas program tidak hanya HIV dapat berkolaborasi. Harapannya adalah HIV dapat menjadi suatu prioritas sejak awal pernikahan, selama pernikahan, dan juga ketika hamil dan bersalin. Sehingga jika ada ibu atau anak yang berpotensi untuk HIV, kita sudah upayakan dengan memberikan obat antiretroviral. Bagaimana caranya dok? Dengan cara menjadikan puskesmas sebagai pemberi dan pengobat untuk HIV. Makanya kita selain melayani HIV, kita juga melayani pemberian obat PDP untuk penderita HIV. Ada nggak tes massal untuk COVID maupun HIV dok? Kalau tes massal untuk COVID adalah dengan rapid dan swab. Tapi kalau HIV itu biasanya menyertai kegiatan. Sebagai contoh pemeriksaan IVA, infeksi visual asam asetat, melihat ada risiko kanker serviks, kita sertakan dengan pemeriksaan sifilis dan HIV. Kenapa? Karena kalau hanya HIV saja yang diperiksa, relatif orang agak sedikit masih belum menerima. Namun kita sertakan dengan program lain seperti IVA, IMS, alhamdulillah mau dan juga lebih sukses dalam kedatangan pemeriksaannya. Di dekat puskesmas ini ada pasar dok ya? Iya. Itu ada tes massal untuk COVID atau AIDS? Iya. Jadi untuk pasar tentu saja perlu kita ketahui bahwa ketika beberapa waktu lalu kita swab massal dengan sejumlah 100 orang, ternyata ada beberapa yang positif swabnya. Kita lakukan prosedur protokol dengan isolasi dan swab kontak erat. Nah, hari ini kita lakukan kembali untuk pemeriksaan rapid testnya untuk sebagai screening. Kenapa kok harus rapid test? Ya karena saat ini tersedia rapid testnya. Nanti ketika swab massal lagi, kita lakukan swab massal kembali. Yang jelas yang hasil swab positif itu sudah pada sembuh semua dok ya? Sudah kita isolasi dan alhamdulillah masih di sana. Sebentar lagi juga akan selesai isolasinya. Kembali ke AIDS tadi dok, HIV. Sebenarnya penyebab HIV ini apa sih dok? Kayaknya juga itu kayak penyakit yang cukup menakutkan di masyarakat Kabupaten Bekasi dok ya? Iya. Jadi HIV ini adalah Human Immunodeficiency Virus yang berujung pada akhirnya adalah AIDS. HIV ini menjadi AIDS membutuhkan waktu 10-15 tahun tergantung daripada daya tahan tubuh sang penderita. HIV ini adalah suatu kondisi di mana masuknya kuman yang disebut HIV tadi, virus ya, HIV ke dalam tubuh dengan beberapa cara. Tapi yang paling penting semuanya adalah menggunakan cairan tubuh. Pertama dengan orang-orang yang beresiko untuk narkoba, penasun, pengguna jarum suntik yang beramai-ramai.
Yang kedua adalah dengan adanya resiko darah penderita yang tercampur, terkena, masuk ke dalam tubuh kita. Berikutnya lagi adalah orang-orang dengan perilaku seks yang tidak normal. Contoh adalah penjajah seks komersial, pengguna seks komersial, laki suka laki dan sebagainya, yang berpotensi untuk adanya tadi HIV, perilaku seks menyimpang lah ya. Berikutnya lagi adalah orang-orang dengan resiko tadi daya tahan tubuh yang rendah, yang dimana dia harus menerima donor darah. Nah, alhamdulillah donor darah sih jarang menjadikan penyebab HIV. Kenapa? Karena melakukan screening yang tepat dan baik oleh PMI. Karena itulah HIV bukan penyakit yang tiba-tiba didapat, tapi adalah suatu kondisi yang dimana kita ditularkan melalui cairan tubuh penderita. Begitu. Harapan kedepannya dok untuk penanggulangan COVID maupun HIV khususnya di Kecamatan Cibarusah ini. Iya, jadi kalau untuk hal tersebut tentu saja untuk COVID-19 kami berharap dengan kondisi saat ini maka semua harus tetap mengikuti aturan main, yaitu jaga jarak, masker, desinfektan, dan jika kondisi sakit berobat dengan protokol yang sesuai. Lalu berikutnya adalah diharapkan dengan orang-orang yang saat ini masih belum memakai masker dengan rutin, tolong jangan pikirkan diri kita sendiri. Ketika kita pakai masker, maka kita juga melindungi orang lain tertular dari risiko kita. Karena itulah, marilah kita pakai masker bersama-sama untuk mencegah risiko penularan COVID. Untuk HIV tentu saja kami berharap mudah-mudahan para orang-orang yang saat ini merasa mempunyai resiko HIV, baik dari pengguna narkoba, perilaku seks menyimpang, dan semuanya yang ingin mengetahui kondisi kesehatannya, datanglah ke Puskesmas Cibarusah. Kami tangan terbuka menerima, dan tentu saja kami menjamin rahasia tetap aman selama kami melayani Anda. Dan tentu saja harapan kami bisa mengobati juga penderita HIV dengan obat antiretroviral. Demikian. HIV-nya bisa sembuh nggak sih dok? HIV bukan sembuh atau tidak sembuh, tapi HIV adalah mempertahankan imunitas selama mungkin. Kenapa? Ingat, meninggalnya orang HIV atau orang AIDS bukan karena HIV AIDS-nya, tapi dikarenakan gagal organ, penurunan daya tahan tubuh sehingga terjadilah infeksi yang menjadi penyebab kematian. Jadi kematian HIV AIDS bukan karena semata-mata HIV AIDS, tapi karena tidak ada daya tahan tubuh dan